Shalom. Dalam Tuhan kita mendapatkan kedamaian, ketenangan. Tuhan yang memampukan kita menjalani hari-hari kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih buat kedamaian, ketenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya Engkaulah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Hari ini kami mau diajar oleh Tuhan, kami mau ditegur oleh Tuhan. Berbicara atas setiap kami Tuhan.
Kami siap untuk mendengar. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan makna mental yang sehat. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 dan Lukas 2 ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 40 demikian firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kesehatan mental yang baik merupakan hal yang penting untuk kita miliki. Namun hal ini juga perlu kita jaga agar tetap sehat. Kesehatan mental kita banyak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang terjadi di dalam hidup kita. Kesehatan mental mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memberikan nasihat untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dia mendorong jemaat untuk tetap waspada dan sadar, mengenakan iman dan kasih sebagai baju ziarah, dan pengharapan keselamatan sebagai ketopong. Paulus juga mengingatkan untuk selalu bersukacita, berdoa tanpa henti, dan bersyukur dalam segala hal karena ini adalah kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Dia menekankan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk kejahatan dan membiarkan damai sejahtera Allah menyucikan dan menjaga roh, jiwa, dan tubuh kita tetap sempurna. Roh hubungan dengan Tuhan, hidup dalam doa, ibadah, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Lalu jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini mencakup kemampuan berpikir jernih, mengelola emosi dengan baik, dan membuat keputusan yang bijaksana. Lalu tubuh itu kesehatan fisik yang baik, yang turut mempengaruhi kesehatan mental dan rohani. Kesehatan mental yang sehat berarti seseorang dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara roh, jiwa, dan tubuh. Ketika satu aspek terganggu, hal ini dapat mempengaruhi aspek lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga semuanya dengan baik. Kesejahteraan bukan hanya tentang kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan rohani. Allah mengingatkan kita umatnya untuk hidup dalam keadaan yang utuh dan seimbang. Mental yang sehat mencakup pikiran yang damai, emosi yang stabil, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan hidup dengan bijaksana dan penuh pengharapan. Dalam Lukas 2:40 menggambarkan bagaimana Yesus sebagai seorang anak bertumbuh besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini menunjukkan pentingnya pertumbuhan dalam hikmat dan kasih karunia sebagai bagian dari kesehatan mental yang sehat. Memiliki hikmat berarti mampu melihat segala sesuatu dari perspektif Allah dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pemahaman tersebut. Ini membantu dalam mengatasi stres, kecemasan, dan tantangan hidup lainnya. Kasih karunia Allah memberikan kekuatan dan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi hidup. Merasakan kasih karunia Allah juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Untuk mencapai kesehatan mental yang sehat seperti yang diajarkan dalam kedua ayat tersebut, beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan adalah: yang pertama, meningkatkan kehidupan rohani melalui berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti persekutuan dengan sesama umat percaya. Lalu yang kedua, mengelola pikiran dan emosi, mengembangkan pemikiran positif, mengelola stres dengan baik, dan mencari bantuan jika mengalami masalah emosional. Lalu yang ketiga, menjaga kesehatan fisik,
berolahraga secara teratur, makan makanan sehat, dan cukup istirahat. Dengan menjaga ketiga aspek ini, kita dapat meraih kesehatan mental yang sehat, seperti yang dikehendaki Tuhan. Sebuah mental yang sehat bukan hanya tentang tidak adanya penyakit atau gangguan, tetapi tentang hidup yang berkelimpahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, serta bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia Allah. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sudah hidup dalam terang dan kesadaran penuh akan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kita menjaga keseimbangan antara kesehatan rohani, mental, dan fisik? Apakah kita sudah bersyukur dan berdoa tanpa henti dalam segala situasi? Bagaimana kita bisa terus bertumbuh dalam hikmat dan kasih karunia Allah? Semoga renungan ini dapat membantu kita untuk memahami dan mengaplikasikan makna mental yang sehat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup sebagai anak-anak yang terang Tuhan. Bantu kami untuk menjaga roh, jiwa, dan tubuh kami yang tetap sehat dan sempurna di hadapan-Mu. Berikan kami hikmat dan kasih karunia untuk menghadapi setiap tantangan hidup dengan penuh sukacita dan syukur. Berikanlah kami kekuatan mental dan ketenangan pikiran dalam menghadapi setiap persoalan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.